tema kita tentang penjangkauan masyarakat. Setelah dipikir-pikir, flashback umur saya sekarang di 45 tahun, apa sih yang membuat paling berhasil gitu di hidup? Ada yang bilang kalau kita punya rumah bagus, ada yang bilang kalau kita punya mobil yang bagus, ada yang bilang kalau kita punya teman yang banyak. Tapi setelah dipikir-pikir, yang paling terbaik yang pernah saya lakukan, saya bersama Michael yang saya lakukan adalah perintisan gereja. Ada amin? Kenapa perintisan gereja yang kita lakukan yang menurut saya terbaik? Pertama, ujungnya kita menyenangkan Tuhan. Ujungnya kita menyenangkan Tuhan. Kita punya teman, kita bawa ke gereja, kita sama-sama saling support, saling sharing, saling menyapa, nangis bareng. Wow, adakah pekerjaan yang lebih baik daripada itu? Membangun gereja tuh, kalau pakai pola pikir manusia, kita capek memang. Tapi setelah gereja terbentuk, jemaat hadir dan lain sebagainya, kita saling support loh. Kita saling bergandengan tangan. Itu hal yang bagi saya sampai saat ini umur 45 tahun, saya merasa ini loh kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi tanpa sadar di 8 tahun yang lalu kita tuh sedang melakukan penjangkauan kepada masyarakat sesuai dengan tema saat ini. Pak Bob minggu kemarin bilang kita harus menjadi agen perubahan. Tanpa sadar kita sudah pernah melakukannya 8 tahun yang lalu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga banyak yang berjangkauan ke masyarakat lewat nasi bungkus, lewat doa dan lain sebagainya gitu. Tapi mari kita lebih belajar lagi tentang penjangkauan masyarakat supaya apa? Supaya diri kita lebih bisa menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga kita. Kita percaya setelah kita melakukan firman, seisi rumah terberkati. Amin. Gitu loh. Jadi bukan melulu masalah uang kita memberkati keluarga, tapi dengan kita melakukan firman pun istri kita, suami kita, anak kita akan terberkati. Jadi berkat terbesar ya melakukan firman. Nah, mari kita belajar di penjangkauan masyarakat ya. Pak Bob bilang kita menjadi agen perubahan. Kita udah berubah nih, sekarang nih menjadi lebih baik dari yang lalu-lalu. Hidup kita di masa kini, kita jangan mundur ke belakang Bapak Ibu. Kalau kita punya hal-hal yang kurang baik di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dalam hati atau apapun itu, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Yuk kita penjangkauan. Masyarakat kan bisa jadi keluarga kita, bisa jadi sesama kita, bisa jadi orang luar. Supaya kita membuat orang lain tersenyum, supaya orang lain melihat ada Tuhan di hidup kita. Luar biasa loh. Kita membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain mengerti akan tujuan hidupnya. Itu membuat kita, wow, ini pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita berpikir kalau kita berbuat dosa, sprintnya cepat. Ya kan? Mau usah perintah itu 5 menit kita berhasil untuk berbuat dosa. Tapi pas balik mau ke Tuhan, tenang Pak Pendeta, kan berproses. Berproses itu pelan sekali. Kalau bisa mundur lagi. Nah gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita agen perubahan loh. Kita representatif of Christ Kingdom, jadi roh tuh. Kita harus semangat dalam melakukan penjangkauan kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya kita sendiri diberkati oleh Tuhan. Ya. Next Kenapa sih kita harus melakukan penjangkauan kepada masyarakat? Nah ini beberapa waktu yang lalu saya di SLB, sekolah luar biasa itu kiri atas, SLB Bina Bangsa di Karangtengah di Cianjur. Mereka banyak sekali kekurangan guru.
gaji guru di sana rata-rata 300.000 sampai 600.000 per bulan. Dan murid-murid sekolah luar biasa ini juga butuh banyak kekurangan guru-guru yang ahli di dalam masak. Mereka tuh punya cita-citanya banyak, sama seperti kita. Mereka ada yang tunawicara, tunarungu, dan lain sebagainya. Mereka pengen orang jadi orang sukses. Mereka bilang ke kita ke para guru bilang, kok saya juga pengen dong nyenangin orang tua saya. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya pengen menghajikan orang tua saya dan lain sebagainya. Nah, ini fungsi kita. Kita bisa berbuat sesuatu untuk mereka. Kita tampilkan nih, Yesus hadir nih di tengah masyarakat. Supaya apa? Supaya kita mengajak mereka untuk semangat di dalam kehidupannya. Jadi saya mengajak nih semua jemaat nih, mereka membutuhkan kayak pelukis, mereka membutuhkan juga di sana. Jadi gurunya nggak tiap hari datang ya, bisa sebulan sekali atau 2 minggu sekali, tergantung komitmen kita. Dia butuh juga bisa yang main musik, tukang masak dan sebagainya di komunitas sekolah luar biasa ini. Kalau Rock Ministry Cianjur bisa terlibat di sekolah luar biasa ini, wow, keren banget. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin? Mereka akan begitu semangat, makanya guru-gurunya bilang, ayo dong, cariin. Ya, kata saya bantu. Dan tanpa kita sadar, kita juga bisa menjadi berkat di sebuah institusi, di bank misalkan dan sebagainya, sesuai dengan talenta yang kita punya. Jadi kita harus memaksakan Bapak Ibu ya. Jangan sampai hari-hari yang kita terima dari Tuhan tuh berlalu oleh magernya kita. Dosa loh kita sama Tuhan seperti itu. Dosa loh kita magernya kita itu. Janganlah. Kalau kita ada waktu, kita memang sibuk sama anak kita atau sama pekerjaan kita bisa telepon, doa buat orang lain dan lain sebagainya. Banyak hal bisa kita lakukan. Kita bisa datang ke rumah sakit mendoakan orang. Banyak hal bisa kita lakukan. Jadi, yuk mari kita sama-sama. Kalau misalkan nanti, Rock Cianjur nih, pengen ada penjangkauan untuk masyarakat. Misalkan setiap beres ibadah kita bawa nasi bungkus, keliling buat masyarakat, kan itu juga hal-hal yang luar biasa. Dan kita bisa lakukan bersama-sama, saling support satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita lebih bersyukur dalam hidup Bapak Ibu. Kalau setiap minggu atau setiap berapa hari sekali kita berhubungan dengan masyarakat, beda hati kita tuh. Kita akan ngerti, saya ternyata lebih bersyukur loh dalam hidup. Ternyata kita bisa jauh lebih rendah hati lagi di dalam kehidupan kita. Itu loh yang Tuhan mau. Tuhan juga begitu kan? Nah, kenapa sih kita harus melakukan penjangkauan masyarakat? Salah satunya untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani. Ini saya ambil contoh di Kisah Para Rasul 26. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Kisah Para Rasul 26 ayat 1 sampai 32. Ini tentang Paulus di pengadilan oleh Raja Agripa. Paulus ini udah dipersalahkan Bapak Ibu, udah dipersalahkan. Kenapa kamu dulu bela kita, tapi kenapa sekarang bela Yesus? Kata Raja Agripa kepada Paulus. Terus Paulus bilang, Raja, saya udah bertemu Tuhan waktu perjalanan saya menuju Damsyik. Yesus berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan menjawab, aku Yesus yang kau aniaya. Nah, tanpa sadar, hidup kita tuh begitu Bapak Ibu. Seperti Saulus yang dulu. Kita diberi berkat oleh Tuhan, materi, kesehatan, waktu, dan lain sebagainya. Tapi kita menyiksa hidup Tuhan. Kita terlalu self-center diri kita. Serasa diri kita paling benar, paling hebat. Nggak peduli panggilan Tuhan. Yang penting ego kita terpenuhi. Yang penting validasi kita terpenuhi. Yang penting kita hebat di mata masyarakat. Sering kita seperti itu. Posting di Instagram hal-hal yang membuat kita senang, hal-hal yang membuat kita
Hebat. Tuhannya nggak disebut di situ. Tuhannya jadi ban serep. Nah, kita harus berusaha balik, Bapak Ibu, untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani. Untuk melayani, kita hamba. Jangan mentang-mentang kita jabatan bagus, kita panggilan Tuhannya kita ke-4, ke-5, beresin dulu yang kita. Betul, kita harus membereskan urusan kita dulu, cuman jangan kesampingkan urusan Tuhan itu. Di Kisah Para Rasul 26 ayat 16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku, kata Yesus kepada Paulus, menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Kisah Para Rasul 26 ayat 22, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Sama seperti kita kan, Bapak Ibu ya, kita hidup saat ini karena pertolongan Tuhan, bukan karena uang kita. Uang datang dari Tuhan, pola pikir kita datang dari Tuhan, mobil kita datang dari Tuhan, teman kita datang dari Tuhan. Dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Kita harus jadi saksi supaya kita bisa memberkati keluarga sesama kita, Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang yang disayang sama Tuhan, supaya hal-hal yang baik di dalam diri kita itu dapat habis. Kenapa dapat habis? Tadi saya bilang, kalau hati kita ada iri hati, benci, dan lain sebagainya, itu setelah kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, Bapak Ibu, Tuhannya semakin besar, ego kitanya semakin kecil. Bayangkan kalau Bapak Ibu rutin melakukan hal-hal seperti itu, melakukan kehendak Tuhan, Tuhannya semakin besar di hati kita. Egonya hilang. Hal-hal yang membuat kita senang akan dipuji dan lain sebagainya akan hilang. Kenapa? Karena kita hidup untuk kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Energi yang Tuhan kasih di hati kita akan terus menjadi bahan bakar tanpa henti. Kalau bahan bakarnya pikiran kita, kita capek loh, Bapak Ibu. Bener kan? Ada amin ya? Capek loh. Mau kita sepintar apapun, kalau energinya pola pikir kita akan capek menghadapi kenyataan hidup ini. Kita akan capek sama keluarga kita akan capek sama teman gereja kita akan capek dengan masa depan kita. Kenapa? Karena tanpa sadar kita melakukan pola pikir kita nggak dipakai Tuhannya dikesampingkan dulu. Karena kita berusaha melayani kepentingan kita, bukan kepentingannya Tuhan. Tapi kalau kita belajar melakukan panggilan Tuhan seperti Paulus, langsung berbalik, Bapak Ibu. Jadi bertobat tuh, kita balik arah dari pola pikir kita yang menurut kita benar, kita balik arah menjadi pola pikir Kristus, memikirkan kerajaan Tuhan, merdeka loh. Jadi kalau Bapak Ibu bilang hal yang paling luar biasa di dalam hidup kita, yaitu kita belajar menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang memerdekakan Bapak Ibu dan saya. Bukan status kita yang memerdekakan saya, bukan. Tapi karakter kita seperti Kristus itu yang membuat kita merdeka. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, kita belajar menjadi pelaku firman. Belajar menjadi pelaku firman. Tadi pagi sebelum pelayanan di Cipanas saya ngobrol sama Yardi. Ada seseorang yang gemar membaca Alkitab, hobi membaca Alkitab. Tapi kenapa hidupnya stres misalkan? Kenapa hidupnya cemas? Kenapa hidupnya malas ke gereja dan lain sebagainya? Ya karena itu, karena pikiran duniawinya, biarpun dia baca firman setiap hari dan lain sebagainya, hanya baca aja, hanya muter aja di pikiran dia nggak mau belajar untuk menjadi pelaku. Dia pikir dengan baca berarti kita sudah melakukan firman. Ya itu salah satunya, baca firman, melakukan firman, tapi nggak utuh. Harus ada tindakan juga, Bapak Ibu. Kita berdoa ingin sukses secara materi,
Tapi kita hanya berdoa doang, diam di rumah tok, nggak kemana-mana. Ya mana bisa materi itu datang. Kan seperti itu. Kita harus menjadi pelaku. Belajar menjadi pelaku. Kita cek di hati kita, apakah kita udah menjadi pelaku firman belum di hidup kita. Kalau masih ada iri hati, masih ada hal yang baik di dalam diri kita, belum menjadi pelaku Bapak Ibu. Belum. Kalau Tuhannya lebih kecil dibandingkan ego kita, dibandingkan kesenangan duniawi kita belum menjadi pelaku firman. Belum. Kita menjadi pelaku firman kalau setiap saat di dalam hidup kita ingat firman Tuhan. Dan kita merasa nggak enak kalau kita nggak melakukan firman itu. Tetapi di Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, Bapak Ibu. Ada amin ya? Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati-mati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Merdeka. Jadi belajar kita melakukan firman supaya hidup kita merdeka, Bapak Ibu. Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ada amin. Pelayanan bukan hanya kepada masyarakat saja, Bapak Ibu ya. Pelayanan banyak hal bisa kita lakukan. Pak, saya nggak biasa menjadi pembicara di sebuah seminar atau di sebuah sekolah. Kan kita bisa menjadi pendoa, kita bisa menjadi konselor, kita bisa menjadi pendengar. Karena yang pernah beberapa kali saya datangi sekolah, universitas dan lain sebagainya, kenapa sih banyak anak SMA atau SMK atau universitas itu di Cianjur banyak yang nggak berhasil? Kan kita sering dengar tuh di TikTok, di Instagram, Gen Z, malas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena anak SMA dan kuliahan itu, Bapak Ibu, sering mendapatkan contoh yang nggak baik di keluarga. Masalah ekonomi, keluarganya ribut depan anaknya. Masalah suami istri ribut depan anaknya. Nah, anaknya tuh nggak punya contoh yang baik di rumahnya, makanya dia lari ke sekolah. Di sekolahnya, karena hatinya sudah terluka, Bapak Ibu, jadi apa yang dilakukan? Hal-hal yang nggak baik dilakukan. Kalau cowok ikut geng motor, narkoba, minuman keras dan lain sebagainya. Kalau yang perempuan gimana? Kalau yang perempuan dapat video yang nggak baik di rumahnya, dia bisa menjadi ya jelek juga, minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Jadi penting sekali Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang sudah mempunyai anak di rumah, kita harus menjadi pelaku firman, Bapak Ibu. Kita harus menjadi pelaku firman. Kalau Bapak Ibu sayang dengan anak, ya kita harus jadi pelaku firman. Jangan jadi ini gue loh, gue jadi diri gue sendiri kalau di rumah gitu ya. Ya, nggak seperti itu. Jadi pelaku firman gitu ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi teladan yang baik buat anak kita. Di kuliahan juga sama, Bapak Ibu. Banyak sekali anak-anak yang udah terluka hatinya dan memang butuh orang luar yang menyadarkan pundaknya bagi mereka. Butuh sekali orang luar. Nah, kita sebagai representative of Christ Kingdom, kita harus hadir untuk mereka, Bapak Ibu. Harus hadir. Minimal kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Minimal kita 5%-nya kita bantu buat Cianjur. Pelayanan kepada masyarakat. Kalau Bapak Ibu mau terlibat, ayo nanti japri ke saya. Ayo japri ke saya. Karena masih banyak pekerjaan yang kita pun harus bereskan di kota Cianjur ini. Karena kebetulan temanya pelayanan kepada masyarakat. Ayo japri kepada saya. Bapak Ibu pengen melakukan apa? Pengen ngajar di sekolah SLB? Boleh. Pengen ngajar di sekolah SMK? Boleh. Bapak Ibu pengen
pelayanan di Ciranjang, rencana saya ada pelayanan di Ciranjang. Pak Isja ada nggak nih Pak Isja hari ini? Ada pelayanan di Ciranjang mulai minggu depan ke kampung Kristen di pedalaman di Ciranjang, boleh Bapak Ibu hadir. Ngajar di sana ada banyak anak-anak juga yang perlu kita perhatikan, kebutuhan mentalnya, kebutuhan rohaninya, kebutuhan akan pengetahuannya dan sebagainya. Mulai minggu depan saya akan pelayanan di Ciranjang. Jadi kita harus menjadi pelaku firman ya Bapak Ibu ya. Pelaku firman itu yang membebaskan kita Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang membahagiakan kita itu apa? Materi itu bentar. Percaya deh. Bentar. Istri, suami yang baik itu sebentar juga akan hilang. Benar. Senangnya sementara. Anak yang baik senangnya sementara. Ada saatnya manusia itu mengecewakan kita Bapak Ibu. Terkadang kita sebagai manusia itu terlalu tinggi ya ekspektasinya terhadap manusia lagi, biarpun itu istri atau suami kita atau bahkan anak kita. Akhirnya apa yang timbul setelah mereka mengecewakan kita? Apa yang timbul? Tuhan nggak baik, salahin Tuhan lagi. Saya nggak pas nih tinggal di kota Cianjur, karena ekspektasi saya terhadap kota Cianjur nggak sesuai dengan harapan saya. Begitu. Nah, kenapa hal seperti itu sering terjadi kepada hidup kita? Karena kita nggak sadar, hati kita kurang Tuhannya. Tuhannya hanya disimpan di pikiran kita, nggak dimasukin ke hati kita. Yang dimasukin ke hati kita, ego kita, kesenangan kita, hobi-hobi kita nih, hati kita nih, amarah kita. Ya, jadi kita harus menjadi pelaku firman Bapak Ibu ya kalau kita ingin merdeka ya. Next, yang ketiga, membantu sesama untuk mengerti tujuan hidupnya. Wah, ini indah Bapak Ibu, sangat indah. Ini pengalaman saya pribadi ya. Di sekolah itu kan banyak ya cita-cita tuh ya. Ada yang orang tuanya ojol, ada yang orang tuanya petani, dan macam-macam latar belakang. Banyak sekali bervariasi. Ada yang bermasalah di putus cinta, ada yang bermasalah di ekonomi orang tuanya, ada yang bermasalah di lingkungan sosialnya dan sebagainya. Dan itu pas kita ngajar, setelah ada sesi ngajar kan kita ada sesi podcast tuh, tanya jawab dengan siswa dan sebagainya. Dan itu membuat kita seperti punya bahan bakar lagi. Karena pertanyaan-pertanyaan dari Gen Z itu sangat luar biasa juga. Mereka sering bertanya, saya orang petani nih, bagaimana saya bisa sukses secara materi misalkan. Saya yatim piatu misalkan. Saya gimana nih supaya saya sukses dalam kehidupan saya, itu loh. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi pada saat kita pelayanan kepada masyarakat itu dengan bersentuhan langsung dengan mereka itu membuat hati kita tuh semakin semakin mengerti tujuan kita hidup tuh bukan hanya buat kita aja gitu, tapi buat sesama juga. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Nanti harus ikut Bapak Ibu dengan pelayanan kita di sekolah dan sebagainya. Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu untuk melakukannya. Nah, kebanyakan kita tuh maju mundur, transaksional, benar kan? Banyak dari kita tuh mau melakukan kebaikannya itu kalau kita pun diuntungkan, kalau kita pun hati kita atau ego kita dipenuhi, divalidasi. Saya hanya mau nyumbang buat gereja rock aja di Cianjur, yang lainnya saya nggak mau nyumbang, ya nggak begitu juga Bapak Ibu. Saya hanya mau menyayangi umat yang hanya di rock Cianjur aja. Kalau di luar rock Cianjur nggak saya sayangi, ya nggak begitu juga Bapak Ibu. Yesus saja menyayangi semua umat loh, yang hidup loh. Mau agamanya Kristen, mau non Kristen juga, Yesus sayang. Nah, kita pun harus seperti itu Bapak Ibu. Memang mungkin ada skala prioritas ya, tapi kita sendiri harus pola berpikirnya harus seperti Kristus juga. Karena berkat itu bukan hanya di gereja, tapi di semua, di lingkungan kita. Itu. Saya bisa mengerti isi hati anak-anak muda yang akhirnya lari ke geng motor, ke narkoba, yang lain-lain itu pada saat kita podcast bareng dengan mereka. Ada yang ngajak kopi ngopi yuk, berapa orang kata saya? 30 orang.
Oke, ngopi bareng, mereka curhat, nangis bareng loh. Anak cowok, geng motor, nangis bareng. Kenapa? Saya ikut geng motor itu karena saya nggak punya tempat bersandar. Makanya saya ikut geng motor. Biar saya dapat perhatian dari orang tua saya. Saya narkoba. Kenapa saya narkoba? Karena saya supaya dapat perhatian dari orang tua saya. Tapi setelah ngobrol katanya sama Koking gini, saya udah nggak mau Koking narkoba lagi, saya nggak mau lagi geng motor lagi. Kenapa? Karena saya punya tempat bersandar katanya. Nah, hal-hal seperti itu kita jangan tahan. Kita melakukan kebaikan kalau Bapak Ibu kan setiap dari kita punya karunia masing-masing, punya talenta masing-masing dari Tuhan. Kita lepaskan Bapak Ibu, dibandingkan kita mager di rumah untuk hal-hal yang nggak perlu, yang nggak membuat kita bertumbuh, yang nggak membuat kita berbuah. Jadi saya ngajak ke semua dari kita, yuk kita sama-sama dari sini bergandengan tangan support Rock Ministry Cianjur untuk kebaikan Cianjur, kota Cianjur. Nah ini saya waktu di SMK 1 Joglo ya, SMK 1 Joglo dihadiri oleh kurang lebih 350 murid dan guru-gurunya juga sama. Puji Tuhan, dan karena program ini cukup berhasil, kita juga disuruh sama Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk ngajar coaching guru-gurunya juga, supaya dari atas sampai bawah itu semuanya beres. Indah kan? Kita mengurangi orang ikut geng motor, kita mengurangi konsumsi narkoba di Cianjur, kita mengurangi konsumsi miras di Cianjur. Wow, amazing loh kata saya. Kita hadir untuk mereka, Bapak Ibu. Kita hadir untuk mereka. Jangan tahan-tahan. Kadang musuh kita tuh terkadang sibuk. Itu musuh kita. Terkadang kita sibuk. Iya, saya juga sibuk sama Bapak Ibu. Tapi percayalah, sibukan kita ya kita ganti dengan yang jauh lebih bermanfaat bagi sesama, itu keren banget tuh. Itu memberkati kita banget tuh. Jadi kita pengen yuk di SLB, di sekolahan, di apapun instansi pemerintah atau non instansi pemerintah, kita buat untuk memberkati masyarakat, supaya masyarakat lihat Kristus di dalam hidup kita, supaya masyarakat melihat, oh ini toh orang Kristen tuh, wah sangat keren ya. Oh ini loh orang Kristen tuh gitu. Punya hati yang lembut, punya hati yang mau mendengarkan, punya hati yang yuk kita nangis bersama. Kemarin di beberapa hari yang lalu waktu di SLB Bina Bangsa kita nangis bersama loh. Nangis bersama, guru-gurunya, saya juga ikut nangis. Kita berdoa kata saya, tapi saya bisa berdoanya secara Kristen. Ya nggak apa-apa, kok ini secara Kristen aja katanya. Oh udah, nangis bersama. Dan itu luar biasa ya. Akhirnya mereka curhat dengan gaji yang sangat minim, 300.000, 600.000 per bulan, tapi mereka tetap berjuang untuk mengajar, untuk mengasihi murid-murid yang kekurangan di mata masyarakat. Karena mereka bilang begini, kalau nggak kita siapa lagi? Kalau nggak kita siapa lagi? Karena pemerintah kurang peduli, masyarakat luas banyak kan kurang peduli, karena mereka nggak bisa melihat ya kebanyakannya. Mereka nggak bisa melihat kebanyakan. Gitu. Yuk, mari kita sama-sama kita bangun kerajaan Tuhan di kota Cianjur. Kita bangun Cianjurnya juga di kerajaan Tuhan, akan sangat luar biasa terhadap hidup kita. Jadi jangan tahan ya Bapak Ibu ya kebaikan-kebaikannya. Nah, penjangkauan masyarakat ada, kita bisa memenuhi panggilan Tuhan, itu salah satunya. Kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, kita bisa menemukan tujuan hidup. Nah ini yang paling kanan ini waktu saya di SLB di daerah Cibeber ya Rene, di daerah Cibeber. Banyak sekali siswa yang tunagrahita, banyak sekali yang tunagrahita, yang kekurangan biaya dalam hal pengobatan mereka kepada jadi kalau tunagrahita itu butuh perawatan medis juga ya,
tunagrahita. Saya juga baru tahu setelah saya mengunjungi mereka. Itu lukisan dari mereka tuh, dikasih oleh mereka. Jadi yuk, mari kita semua belajar. Saya yakin, saya percaya kalau Tuhan bareng kita bisa melewati itu semua. Ada amin Bapak Ibu? Di dalam keluarga Bapak Ibu pun, kalau Bapak Ibu punya, saya pengen keluarga saya baik-baik saja, pasang Tuhan. Jangan pasang yang lain. Uang nggak bisa. Uang itu sementara. Jabatan kita itu sementara. Tapi kalau karakter Yesus itu selamanya Bapak Ibu. Di kehidupan gereja pun, jangan kita melulu uang dan uang. Bukan. Karakter kita yang harus baik, harus benar. Kita harus bawa Tuhan terus di dalam hidup kita. Jangan pas dengar firman, saya dengar Tuhan nih. Pas udah keluar gereja, pola pikir kita lagi yang kita pakai gitu ya. Kita nyenggol orang lain marah. Udah Tuhannya udah lupa, udah nggak dibawa itu. Jadi di dalam hal apapun yuk, mari kita jangkau masyarakat, jangkau keluarga kita, jangkau teman gereja kita, itu lewat dasarnya harus Tuhan. Jangan dilupakan Tuhan.